Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlaknya para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada sebuah riwayat wa min kalami Ibnul A'rabi fi tarjamati Abil Husain An-Nuri, dari perkataan Ibnul A'rabi tentang biografi Abul Husain An-Nuri, qala mata wa hum yatakallamuna indahu fi syai'. Jadi Abul Husain An-Nuri itu meninggal dunia sementara mereka, yakni orang-orang itu berbicara di dekatnya tentang sesuatu. Sukutuhum anhu aula. Ya, karena yani ketika Abul Husain An-Nuri ini meninggal dunia, maka orang-orang di sekitarnya sedang membicarakan sesuatu yang tidak membicarakannya itu lebih utama. Li'annahu syai'un yatakahhanuna fi, karena itu adalah sesuatu yang mereka yakni yatakahhanun, ya, sembarangan membicarakannya, mengada-ngadakan. Wa yata'assafuna bi dzununihim, mereka berbicara cuma dengan sekedar dzon dan pikiran mereka. Fa idza kana ulaika kadzalik fa kaifa biman hadatsa ba'dahum. Kalau orang-orang di sekitarnya Abul Husain An-Nuri pada saat itu demikian, maka bagaimana dengan yang terjadi setelah mereka? Seiring pergantian zaman, maka pembicaraan-pembicaraan tentang orang itu bisa jadi tidak sesuai dengan realita. Qala aidan, kemudian Ibnul A'rabi kemudian berkata juga, innama kanu yaquluna jama'. Mereka yang dibicarakan mereka pada saat itu adalah tentang jama'. Apa itu jama' yang dimaksud di sini? Jama' yang dimaksud di sini adalah sebuah istilah dalam ajaran Sufiyah. Wa suratul jama' inda kulli ahadin bi khilafiha indal akhar. Dan pemahaman mereka tentang kata jama' itu berbeda-beda antara satu sama lain. Wa kadzalika suratul fana, demikian pula dengan istilah fana. Ini juga istilah yang terkenal di ajaran mereka, ajaran Sufiyah. Wa kanu yattafiquna fil asma' wa yakhtalifuna fi ma'naha. Mereka itu membicarakan lafaz yang sama, kata yang sama, akan tapi makna yang mereka maksudkan berbeda-beda satu sama lain. Lianna ma tahta lismi ghairu mahsurin li'annaha minal ma'arif. Karena apa yang ada di balik makna itu tidak terbatasi, karena itu termasuk berupa ma'arif. Ini wallahu alam juga termasuk istilah juga di ajaran Sufiyah. Ini termasuk ilmu pengetahuan, semacam ilmu pengetahuan, sehingga ketika itu termasuk ma'arif maka tidak bisa dibayangkan bagaimana luasnya maknanya, begitu ya. Qala wa kadzalika ilmul ma'rifah ghairu mahsur. Demikian pula ilmul ma'rifah, ilmu tentang ma'rifat, itu juga tidak terbatasi. La nihayata lahu wa la liwujudihi wa la lidzauqi. Tidak ada akhir untuknya, baik tidak ada akhir untuk wujudnya atau tidak ada akhir untuk rasanya. Dzauq, ini wujud dan dzauq ini juga istilah di ajaran mereka, ajaran Sufiyah. Kita tidak perlu jelaskan, nanti panjang sendiri. Ila anqal wa laqad ahsana man qala fa idza sami'ta ar-rajul yas'alu 'anil jama' awil fana' aw yujibu fihi ma fa'lam annahu fari'u. Sampai kemudian berkata, dan sungguh Ibnul A'rabi berkata, jadi ini adalah pendapat atau sikap yang diambil oleh Ibnul A'rabi. Beliau berkata, walaqad ahsana man qala, sungguh bagus perkataan orang yang berkata, jika engkau mendengar ada seseorang yang bertanya tentang istilah jamak dan fana, atau menjawab tentang istilah jamak dan fana, baik bertanya ataupun menjawab tentang kedua istilah tersebut, fa'lam annahu fariq, maka ketahuilah bahwa dia itu pengangguran, enggak ada kerjaan. Laisa min ahli dzalik, bukan ahlinya dalam masalah itu. Idz ahluhuma la yas'aluna anhu li'ilmihim annahu la yudraku bil wasf. Karena yakni orang tersebut bukan ahlinya, karena ahli istilah al-jama' wal fana itu tidak menanyakan tentang istilah ini,
Karena ilmu mereka bahwa ini tidak bisa dipahami dengan, tidak bisa disifati dengan kriteria-kriteria atau karakteristik-karakteristik. Taib. Kemudian Az-Zahabi rahimahullah berkata, Az-Zahabi, ya, tentunya sebagaimana kita ketahui, ulama yang akidahnya lurus, mazhab beliau Syafi'i, guru beliau adalah, salah satu guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seperti Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir rahimahullah akidahnya lurus, mazhabnya Syafi'i, dan salah satu guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Az-Zahabi, "I wallah, demi Allah, daqqaqu wa ammaku." Orang-orang ini, yakni orang-orang yang menisbatkan mereka kepada tasawuf, mereka mendetailkan dan memperdalam pembahasan mereka, wa khadu fi asrarin azimah, dan mereka berbicara panjang lebar dalam masalah-masalah yang itu, ya, asrarun azimah, masalah-masalah yang sir, wallahu alam maknanya gaib, sesuatu yang tidak ada patokan dalilnya secara, yakni mundhabit. Mundhabit itu apa? Secara tegas. Ma ma'ahum ala da'wahum fiha siwa dhannin wa khayalin. Ini kata Az-Zahabi, yaitu klaim-klaim mereka ketika mereka berbicara tentang al-jama' dan al-fana, itu tidaklah itu semua kecuali cuma sekedar dhann dan khayal, cuma sekedar prasangka dan khayalan-khayalan. Jadi khayalan itu berasal dari bahasa Arab, dari khayal. Wala wujuda litilkal ahwal minal fana'i wal mahwi was sahwi was sukri illa mujarrad khataratin wa wasawis. Ini masih kata Az-Zahabi rahimahullah, tidak ada ahwal yang mereka sebutkan tersebut berupa al-fana, berupa al-mahwu, berupa as-sahwu, berupa as-sukr, demikian pula berupa al-jama', istilah-istilah dalam sufiyah. Tidak perlu kita jelaskan satu-satu. Illa mujarrad khataratin wa wasawis, kecuali ini cuma sekedar khatarat wa wasawis, cuma sekedar, ya, selentingan-selentingan apa yang ada di benak pikiran mereka dan was-was yang ada di hati mereka. Ma tafawwaha bi ibaratihim siddiqun wala sahibun wala imamun minat tabi'in. Tidak ada yang berbicara istilah-istilah tersebut, baik itu siddiq, ya, orang yang benar perbuatannya sesuai dengan perkataannya, bisa juga dipahami di sini siddiq, bisa juga dipahami adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala sahib, tidak pula sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Abu Bakar. Wala imamun minat tabi'in, tidak pula imam dari kalangan tabi'in. Tidak ada yang membicarakan ini semua. Fa idza talabtahum bid'awihim maqatuka wa qalu mahjub. Kalau engkau mengklarifikasi, hendak mengklarifikasi klaim mereka, ya, ini dengan istilah-istilah tadi al-jama' al-fana, apa dalilnya? Kalau engkau tanyakan apa dalilnya kepada mereka, ini masih kata Az-Zahabi, ya, maka kata Az-Zahabi, maqatuka, mereka akan murka kepadamu dan mereka akan mengataimu mahjub, terhalangi dari, ya, al-haq. Wa in sallamta lahum qiyadaka tahabbata ma ma'aka minal iman. Kalau engkau mengikuti mereka, wa in sallamta lahum qiyadaka dipahami dengan terjemahan bebas, kalau engkau mengikuti mereka, yakni salamta lahum qiyadah. Qiyad yakni pemimpin. Ketika engkau menyerahkan kepemimpinanmu kepada mereka, maksudnya apa? Engkau mengikuti mereka. Ketika engkau mengikuti mereka, tahabbata ma ma'aka minal iman, maka akan kacau balau iman yang ada padamu. Wa habata bikal halu 'alal hayrah wal muhal. Dan kondisimu akan menjadi, ya, jatuh kepada kondisi bingung. Wa ramaktal ubada bi'ainil maqt, dan engkau akan, ya, melihat orang-orang, para hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang murka. Wa ahlul Qur'ani wal hadithi bi'ainil bu'd, dan engkau akan, wa ahlul Qur'ani wal hadithi bi'ainil bu'd, dan engkau akan melihat ahli Quran dan ahli hadis dengan mata yang jauh, yakni meremehkan mereka. Wa qulta masakin mahjubun, ya, kalau engkau mengikuti mereka, kata Az-Zahabi, maka engkau akan mengatai ahli Quran
dan ahli hadis dengan istilah masakin mahjubun. Masakin jamak miskin, miskin. Tapi yang dimaksud miskin di sini bukan miskin harta, akan tapi miskin maksudnya patut dikasihani. Mahjubun jamak dari mahjub, yakni terhalangi dari al-haq. Fala haula wala quwata illa billah. Ini kata Az-Zahabi. La haula wala quwata illa billah. Fa innama tasawuf, kata Az-Zahabi rahimahullah, wat ta'alluh was suluk was sayr wal mahabbah ma ja'an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ar-ridha 'anillah. Baik, sekarang Az-Zahabi rahimahullah taala menjelaskan pemahaman yang benar tentang kata tasawuf. Kata tasawuf itu sendiri sebagaimana kata penulis di sini nanti akan kita bacakan di catatan kaki. Sebenarnya adalah sebuah istilah yang sebaiknya dihindari. Mengapa demikian? Tidak pernah ada di zaman sahabat. Tidak pernah ada di zaman tabi'in. Wallahu a'lam, mungkin di zaman sekitar tabi'in itu pun bukan yakni orang-orang yang dikenal sebagai ahli ilmu yang besar seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seterusnya, ya. Jadi istilah tasawuf tidak ada di generasi-generasi awal. Sebaiknya dihindari. Tetapi ketika kemudian istilah tersebut di generasi setelahnya kemudian disematkan pada suatu makna, maka kita lihat makna ini di awal-awal penggunaan kata tasawuf, makna yang dimaksud dengan kata tasawuf itu masih benar, masih dalam koridor yang disyariatkan dalam Islam. Secara umum makna tasawuf adalah zuhud. Yang dimaksudkan oleh para ulama tasawuf di zaman-zaman awal, bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, tapi di zaman setelahnya, tapi masih awal-awal. Ini awal-awal istilah tasawuf, ya, bukan awal-awal generasi Islam. Kalau awal generasi Islam zaman sahabat tidak ada. Tapi ketika penggunaan istilah tasawuf itu mulai muncul, yang dimaksud adalah az-zuhud. Yang dimaksud adalah as-sayru ilallah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ibadah kita, dengan amalan-amalan kita. Akan tapi kemudian makna tersebut terus bergeser sehingga kata tasawuf diidentikan dengan orang-orang yang dalam praktek agamanya banyak khurafat. Banyak khurafat dan banyak hal-hal yang diada-adakan dalam masalah din, termasuk istilah-istilah tadi al-jama', al-fana, kemudian ya al-mahu, as-sahu, as-sukr. Ini istilah-istilah mereka tidak pernah ada di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Bahkan di generasi awal yang menggunakan kata tasawuf, mereka tidak pernah menggunakan istilah-istilah ini. Dan ketika makna dari istilah tersebut dibandingkan dengan dalil-dalil yang sahih, maka maknanya juga penuh masalah. Nah, ini sehingga harus dihindari. Jadi istilah tasawuf ini adalah istilah yang kita harus hati-hati ketika kita mendengarnya. Apa yang dimaksud dengan orang yang mengatakannya dengan istilah tasawuf? Apakah yang dimaksud adalah makna awal-awal dari kata tasawuf, yakni zuhud, atau yang dimaksud adalah makna setelahnya, yang itu kemudian identik dengan orang-orang yang dalam praktek agamanya banyak khurafat dan seterusnya. Taib. Sehingga misalkan ketika seorang pembicara atau seorang yang berkata mengucapkan kata tasawuf, kemudian yang dimaksud adalah zuhud, kemudian sair ilallah dan seterusnya, maka ini berarti masih dalam makna pertamanya. Dan istilah tasawuf juga banyak disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi yang dimaksud adalah tasawuf makna pertama, yaitu zuhud. Akan tapi para ulama setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian menilai bahwa istilah ini kalau memang di zaman mutaakhirin seperti ini, zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mutaakhirin juga sebenarnya. Tapi zaman setelah beliau makin kalau yang ini makin mutaakhirin, ya. Kalau misalkan dari sebuah istilah bisa jadi orang salah paham dengan istilah tersebut, maka sebaiknya tidak digunakan. Itulah mengapa kemudian penulis kitab ini memberikan catatan tentang perkataan Az-Zahabi. Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guru beliau, guru Az-Zahabi, membicarakan tasawuf yakni dalam konteks maknanya yang pertama. Betul? Itu mengapa Az-Zahabi juga ikutan sebagai murid juga menggunakan istilah tasawuf di sini. Tapi lihat apa yang akan dijelaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah.
ketika beliau menyebutkan kata tasawuf, kita melihat apa perkataan Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang makna dari kata tasawuf ini. Tapi sebelum ke sana, kita baca dulu catatan kaki dari penulis. Muraduz Zahabi rahimahullah bit tasawuf az-zuhdu fid dunya wal istihadu fil ibadah. Yang dimaksud oleh Az-Zahabi rahimahullah dengan kata tasawuf ini adalah kezuhudan di dunia dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Ini yang dimaksud oleh Az-Zahabi. Tahu dari mana? Dari perkataan-perkataan Az-Zahabi. Seluruhnya dalam kitab-kitab beliau. Harus istiqra', harus membaca, tatabbu', harus menelaah seluruh perkataan Az-Zahabi baru paham. Oh, yang dimaksud tasawuf oleh Az-Zahabi itu. Sebagaimana kita melakukan istiqra' dan tatabbu', penelaahan terhadap perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah di kitab-kitab beliau, kita paham juga makna tasawuf. Sama yang dimaksud dengan Az-Zahabi. Karena Az-Zahabi murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan secara kecenderungan murid akan mengikuti gurunya. Itu pengaruh ilmiah yang ada pada seseorang. Murid pasti atau kebanyakan pasti terpengaruh oleh gurunya. Imam Ahmad terpengaruh oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i terpengaruh oleh Imam Malik, dan seterusnya. Baik, maka sehingga inilah yang dimaksud oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dengan kata tasawuf. Merupakan sebuah ketidakilmiahan ketika menggunakan istilah yang dimaksudkan oleh seorang ulama, tetapi kemudian menggunakan istilah tersebut tidak sesuai dengan maksud yang dimaksudkan oleh ulama tersebut di kitabnya. Ini merupakan perbuatan pembajakan terhadap istilah yang digunakan oleh ulama tersebut. Sebagian orang ketika melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang tasawuf, kemudian berkata, oh, Ibnu Taimiyah sufi, kemudian disamakan dengan orang-orang yang melakukan khurafat-khurafat dan seterusnya. Tidak boleh seperti ini, tidak ilmiah. Jelas? Baik. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, yang dimaksud oleh Az-Zahabi, tasawuf itu maksudnya zuhud di dunia dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan ibadah. Wala'alla al-aula at-ta'biru bidzalika badalan min kalimati tasawuf. Kata penulis, sebaiknya yang lebih utama adalah menyebutkan atau menggunakan istilah zuhud dan al-istihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah, daripada kita menggunakan kata tasawuf. Fahiya awalan, para penulis akan menyebutkan dua alasan mengapa hendaknya kata tasawuf dihindari. Fahiya awalan kalimatun muhdatsah lam takun ala ahdil qurunil mufaddalah. Istilah tasawuf ini adalah sebuah kata yang baru yang tidak ada di generasi yang utama dari Islam, yakni generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa hiya thaniyan alamun ala firaqin dhallat 'anis sunnah wa syaba tariquhal ibtida'. Kemudian alasan yang kedua dari kata tasawuf adalah karena kata tasawuf di makna yang terakhir dari kata tasawuf itu, di makna yang belakangan dari kata tasawuf itu identik dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak khurafat tadi, banyak kesyirikan misalkan, dan jalan yang mereka tempuh itu banyak perkara yang diada-adakan. Maka kita balik kepada perkataan Az-Zahabi rahimahullah, fa innamat tasawwufu wa ta'alluhu was-suluku was-sayru wal mahabbatu ma jaa'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minar ridha 'anillah. Yang dimaksud dengan tasawuf yakni zuhud, kemudian ta'alluq, beribadah kepada Allah, kemudian suluk yakni sama mirip beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sayr, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sama intinya dengan ibadah, wal mahabbah, cinta kepada Allah, yakni amalan-amalan hati, ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu apa yang dimaksud dengan tasawuf, ta'alluh, suluk, sair, semua ini maksudnya adalah kita melaksanakan apa yang datang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari mereka? Ar-ridha 'anillah, ridha kepada Allah, wa luzumi taqwallah, melazimi ketakwaan kepada Allah, istiqomah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wal jihadi fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wat ta'addubi bi adabis syariah minat tilawati bi tartilin wa tadabburin,
kemudian juga beradab dengan adab-adab syariah, seperti misalkan tilawah Al-Quran dengan tartil dan dengan tadabbur, wal qiyami bi khosyatin wa khusyu', kemudian juga mengerjakan amalan ibadah salat dengan khosyah, dengan rasa takut kepada Allah dan khusyuk, wa shaumi waqtin, demikian pula puasa ketika waktunya, wa iftari waqtin, ya, tidak berpuasa ketika itu bukan waktunya untuk berpuasa. Yang dimaksud iftar di sini bukan buka puasa. Iftar kalau dalam Indonesia, dalam masyarakat kita identik dengan apa? Buka puasa. Betul tidak? Iftar bersama. Betul? Tapi dalam istilah syariat, iftar itu maksudnya adalah hari ketika kita tidak berpuasa. Hari ini misalkan kita tidak berpuasa, itu berarti kita iftar hari ini. Ya. Jadi bukan buka puasanya, tapi perbuatan tidak berpuasa pada suatu hari, itu iftar. Wa badlil ma'ruf, kemudian juga mengerjakan yang ma'ruf, wa kathratil ithar, kemudian juga memperbanyak ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain dalam masalah dunia. Akan tapi dalam masalah ibadah mendahulukan diri sendiri. Seperti misalkan ya, kalau misalkan kita cuma punya air sedikit, cuma bisa digunakan oleh kita sendiri untuk wudu, kita harus mendahulukan diri kita sendiri. Tapi kalau air tersebut misalkan dibutuhkan untuk minum, kemudian kita ingin minum, teman kita juga ingin minum, maka yang lebih utama adalah kita persilakan teman kita terlebih dahulu. Taib, kecuali kalau kondisi darurat, maka ad-darurah kondisinya beda. Kondisi darurat tentunya berbeda. Wa ta'limul awam, demikian pula mengajarkan ilmu kepada orang awam. Itu termasuk juga istilah yang dimaksud tadi, zuhud, ta'alluh, suluk, sair. Dan kalau mau pakai kata tasawuf, ini makna tasawuf yang dengan makna yang pertama. Tapi sebaiknya kita menghindari penggunaan kata tersebut, sebagaimana perkataan para penulis tadi. Wat tawadhu' lil mu'minin, tawadhu' kepada orang yang beriman. Wat ta'azzus 'alal kafirin, memiliki izzah di atas orang-orang kafir. Wa ma'a hadza fallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan bersama ini semua maka Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kemudian perkataan Az-Zahabi, wal alimu idza ariya minat tasawwuf wat ta'alluh fahuwa fari. Yang benar adalah ketika seorang alim, ketika dia berilmu secara zahir, akan tapi dia tidak tasawuf dan tidak ta'alluh, maksudnya tidak zuhud. Tidak zuhud dalam masalah dunia dan tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah, fahuwa fariu, maka dia itu pengangguran. Jadi Az-Zahabi rahimahullah itu ingin mengkritisi perkataan Ibnul A'rabi tadi. Ketika Ibnul A'rabi berkata yang namanya fariu, yang namanya pengangguran, itu adalah orang yang bertanya atau menjawab tentang al-jama' dan al-fana'. Kata Az-Zahabi, itu bukan fariu, bukan yang seperti itu. Fariu itu adalah orang yang tidak zuhud. Gitu. Orang yang tampaknya berilmu tapi tidak zuhud dan tidak bersungguh-sungguh dalam masalah ibadah. Dan termasuk dalam makna zuhud adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tadi, seperti yang telah disebutkan tadi oleh Az-Zahabi sendiri. Ta'limil awam, mengajarkan ilmu kepada orang-orang awam, orang masyarakat awam di sini maksudnya keumuman kaum muslimin, ya. Bukan hanya orang awam, maksudnya tidak, keumuman kaum muslimin, baik yang orang memang orang awam ataupun penuntut ilmu dan seterusnya. Kama anna sufi idza ariya min ilmi sunnah zalla an sawa'is sabil. Ini perhatikan perkataan Az-Zahabi. Seorang sufi, yakni seorang yang zuhud maksudnya, kalau dia tidak memiliki ilmu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah tergelincir dari jalan yang lurus. Dan contoh dari tidak memiliki ilmu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW adalah banyak mengamalkan khurafat, banyak mengamalkan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Baik, jadi dari sini kita bisa mempelajari, ya, apa makna sebenarnya dari zuhud dan apa makna, dua makna yang ada dari dibalik kata tasawuf. Dan kita pelajari juga bahwa sebaiknya kita menghindari penggunaan kata tersebut. Ya, alasan yang paling utama adalah karena tidak ada di zamannya,
ya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Tidak diragukan lagi kalau kita tanya, siapakah yang lebih zuhud? Siapakah generasi yang paling zuhud dari kaum muslimin ini? Siapakah generasi yang paling zuhud? Para sahabat. Para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Mereka adalah generasi yang paling zuhud dan mereka tidak perlu pakai istilah-istilah ini. Mereka tidak perlu membicarakan al-jama, al-fana, ya, al-mahu, as-sahu, as-sukr dan seterusnya. Tapi mereka di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka, itulah keselamatan biiznillah taala. Kemudian kita lanjut, wa'allaqa adz-Dzahabi fi tarjamatihi lil Khalifah al-Abbasi al-mustanjid billah biqaulihi. Az-Zahabi rahimahullah, beliau memberikan catatan ketika beliau sedang menuliskan biografi dari Al-Khalifah Al-Abbasi, dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustanjid Billah. Beliau berkata, Az-Zahabi berkata, Al-Imamu. Ini perkataan secara umum ya, tidak cuma terkait Al-Mustanjid Billah, tidak cuma terkait dengan khalifah ini, tapi ini sebuah faidah umum yang disebutkan oleh Az-Zahabi ketika sedang membicarakan khalifah ini. Al-imamu idza kana lahu aqlun jayyidun wa dinun matinun saluha bihi amrul mamalik. Seorang imam atau seorang ulil amri, seorang pemimpin atau penguasa di suatu negeri, kalau dia memiliki akal yang bagus dan agama yang bagus, ya, aqlun jayyidun, akal yang bagus, wa dinun matinun, dan agama yang kokoh, maka perkara kerajaannya, perkara kekuasaannya itu akan menjadi baik. Fa in da'ufa aqluhu wa hasunat diyanatuhu hamalad dinu ala musyawarati ahli hazmi fatasaddadat umuruhu. Akan tapi kalau ulil amri tersebut akalnya lemah tapi agamanya bagus, maka agamanya yang bagus tersebut akan mendorong dia untuk bermusyawarah. Kepada siapa? Kepada ahli hazm, yakni para ahli. Akan bermusyawarah kepada para ahlinya. Ketika agamanya bagus, dia sadar dia tidak boleh berbicara sembarangan, dia tidak boleh membuat kebijakan sembarangan, dia tidak boleh berbuat zalim. Dia tahu itu semua, tapi dia tidak tahu mana yang adil, mana yang zalim. Lalu bagaimana? Itu akan membuat dia, mendorong dia untuk konsultasi kepada para ahli. Kira-kira dalam masalah ini, apa yang sebaiknya saya lakukan? Apa yang sebaiknya saya putuskan? Apakah kalau saya memutuskan seperti ini, itu termasuk kezaliman atau tidak? Jadi kalau yang paling ideal adalah akalnya bagus dan agamanya kokoh, agamanya bagus, orang soleh dan juga cerdas, gitu ya, dan juga ahli dalam masalah yang beliau atau yang dikerjakannya, begitu ya, yakni menguasai dan mengurus dan memanage satu negeri. Tapi kalau misalkan minusnya dari sisi akal, yakni kurang begitu cerdas atau kurang begitu ahli, tapi agamanya bagus, maka agamanya yang bagus ini akan mendorong dia untuk konsultasi dengan ahli ilmu, baik dalam perkara agama, kebijakan yang terkait dengan agama, demikian pula kebijakan yang terkait dengan masalah dunia. Dia akan konsultasi, dia tidak berani untuk berbicara sembarangan. Mengapa? Agamanya bagus, pemahaman agamanya baik. Wa masyatil ahwal, fatasaddadat umuruhu wa masyatil ahwal. Maka ketika dia sudah berkonsultasi dengan para ahli, maka ini akan membuat perkaranya menjadi baik dan kondisi di negerinya akan menjadi bagus, akan menjadi berjalan dengan baik. Wa masyatil ahwal wa in qalla dinuhu wa nabula ra'yuhu ta'ibat bihil bilad wal ibad. Ini kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Akan tetapi ketika agamanya kurang namun akalnya cerdas, maka satu negeri dan orang-orang akan capek dengan orang ini. Fa in naqasa dinuhu wa aqluhu, wa qad yahmaluhu nublu ra'yihi ala islahi mulkihi wa ra'iyatihi lidunya la littaqwa. Akalnya yang bagus tersebut akan mendorongnya untuk memperbaiki perkara dunia saja, memperbaiki urusan dunia saja,
tapi tidak memperhatikan masalah ketakwaan, tidak memperhatikan masalah kesolehan dan ketakwaan dari penduduk di negerinya, tidak memperhatikan masalah halal haram yang ada di negerinya, tidak memperhatikan mana muamalat-muamalat yang haram yang itu akan memerosokkan negerinya, penuh dengan riba, penuh dengan kezaliman, penuh dengan gharar, dia biarkan begitu saja. Ya, karena dia tidak memikirkan itu, karena agamanya lemah, akalnya cerdas. Akalnya yang cerdas tersebut dibarengi dengan agama yang lemah, maka akan membuat dia cuma mikirin masalah dunia saja. Yang penting gimana caranya negerinya kaya, yang penting gimana caranya negerinya canggih dan maju. Gitu ya. Kejayaan itu didapat dengan sekedar kecanggihan teknologi dan sains dan betul. Tapi masalah ketakwaan, masalah kesolehan, masalah ilmu agama tidak diperhatikan. Maka di sini kita lihat fa inna qasadinuhu wa aqluhu kathural fasad. Sekarang tipe keempat. Tipe pertama tadi agamanya bagus, akalnya bagus. Tipe yang kedua, akalnya lemah, agamanya bagus. Ini masih bagus ya. Tentu yang pertama ideal, yang kedua masih bagus. Tipe yang ketiga, agamanya lemah, akalnya bagus. Ini kata Az-Zahabi, ini bikin capek satu negeri. Istilahnya Az-Zahabi, ta'ibat bihil biladu wal ibad. Jadi bikin lelah. Semuanya butuh healing ya ini. Baik. Sekarang tipe yang keempat. Fa inna qasadinuhu wa aqluhu kathural fasad. Kalau agamanya lemah dan akalnya juga lemah, maka kerusakan akan menyebar, akan banyak terjadi kerusakan. Wa dha'atir ra'iyah, rakyat akan yakni terzalimi. Dha'at di sini maksudnya adalah akan merasakan berbagai kepedihan dan kesempitan, terzalimi. Wa ta'ibu bihi illa ayyakuna fi syaja'ah wa lahu satwah wa haibah fin nufus. Demikian pula orang-orang akan capek dengan orang ini, kecuali kata Az-Zahabi, kalau orang ini, pemimpin ini memiliki keberanian dan memiliki kewibawaan dan memiliki yakni karisma yang tinggi di hadapan orang-orang. Jadi walaupun miskin, walaupun banyak kezaliman, walaupun perkara agama tidak diperhatikan, tapi orang-orang takut gitu ya. Jadi kondisi ketertiban masih terjaga, tidak kemudian chaos. Kenapa? Karena pemimpinnya berwibawa. Walaupun agamanya rusak, akalnya juga minus, ya. Akalnya sulit, gak ada yang elit, ya. Perkataan sebagian orang ya, titik-titik elit, titik-titik sulit begitu ya. Ana cuma mengikuti. Ya, ini gak ada yang elit, berarti sulit semua. Ya, jadi agamanya sulit, akalnya sulit. Nah, maka di sini kita lihat fayanjabirul hal. Kalau wibawa dari ulil amri tersebut ada, walaupun agamanya minus dan akalnya minus, maka kondisinya menjadi terobati, kata Az-Zahabi. Maksudnya adalah dari sisi ketertiban negeri. Dari sisi ketertiban negeri. Ya, ini tidak chaos. Ya, fa in kana jabanan qalilad din adimar ra'i kathirul asaf faqad ta'arrada li bala'in ajilin wa rubbama uzila wa zujina illam yuqtal. Kemudian Az-Zahabi melanjutkan, nah sekarang kalau pemimpinnya ini pengecut, agamanya minus, akalnya minus, kezaliman banyak, maka dia menyodorkan dirinya sendiri kepada musibah yang akan segera datang. Apa itu? Rubbama uzila wasujina. Bisa jadi dia akan dilengserkan dengan cepat atau dipenjara kalau tidak dibunuh. Wa dhahabat anhu dunya, dan dunia yakni keteraturan dan ketertiban negeri akan menjadi hilang. Wa ahatat bihi khatayahu wa nadima wallah haitsu la yughni nadam. Kemudian akan yakni orang tersebut, ulil amri yang tadi yang tidak punya akal yang bagus dan agama yang bagus tadi, akan dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan dan penyesalan-penyesalan di waktu di mana penyesalan tersebut sudah tidak bermanfaat. Yani karena orang-orang sudah chaos. Wa nahnu ayisun al-yaum min wujudi imamin rasyidin min sairil wujuh. Kata Az-Zahabi rahimahullah, di zaman beliau
beliau berkata, kami pada saat ini sudah putus asa dari adanya pemimpin yang bagus dari segala sisi. Agamanya bagus, akalnya bagus. Tapi ini adalah hukum kulli, hukum secara umum. Bisa jadi di suatu negeri di zaman beliau, yang jauh dari beliau gitu ya, atau di suatu negeri setelahnya masih ada orang imamun rasyid, pemimpin yang yakni bagus dari segala sisi. Bisa jadi walaupun itu langka. Betul tidak? Dan tentunya kita mendoakan ulil amri kita di sini, semoga ya diberikan akal yang bagus dan diberikan din agama yang bagus. Fa in yassarallahu lil ummati bi imamin fihi kathratu mahasin wa fihi masawi qalilah faman lana bihi. Ini masih berkataan Az-Zahabi rahimahullah. Kalau Allah memudahkan kita, kalau Allah memudahkan untuk umat ini dengan seorang pemimpin yang memiliki banyak kebaikan, akan tetapi terdapat keburukan sedikit dari pemimpin tersebut, faman lana bihi, maka kok kayaknya kami enggak pantas untuk menerima itu. Gitu kata Az-Zahabi rahimahullah taala. Yani saking langkanya ini semua. Allahumma fa aslih ar-ra'i wal ra'iyah. Ya Allah, luruskanlah, perbaikilah rakyat dan perbaikilah pemimpin dan rakyat. Warham ibadaka wa fiqhum, rahmatilah para hambamu dan berikanlah taufik kepada mereka. Wa ayyid sultanahum, tolonglah penguasa-penguasa mereka. Wa ainhu bi taufikik, dan bantulah penguasa tersebut dengan taufik darimu. Ini Az-Zahabi rahimahullah menyudahi perkataan beliau tentang ulil amri dengan doa. Ini adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, tidak dipenuhi dengan cacian dan makian. Misalkan ini sudah menyebutkan 4 tipe ulil amri, kemudian ditutup dengan apa? Ditutup dengan kira-kira ulil amri kita yang mana gitu ya. Kemudian dibahas, kemudian ghibah dan seterusnya dan seterusnya. Tidak solutif. Yang solutif adalah ketika misalkan antum merasa adanya ketidakberesan dari ulil amri misalkan, yang solutif adalah dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang bisa antum lakukan untuk menasihati ulil amri jika antum mampu. Taib, maka di sini tentunya nasihatnya dengan nasihat yang baik. Mengapa Anda sebutkan doa yang paling pertama? Karena itu adalah manhajnya para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Para ulama Ahlus Sunnah maksudnya, para ulama yang akidahnya lurus, yang manhajnya lurus. Maka mereka menganggap berdoa kepada Allah, mendoakan ulil amri itu langkah solutif. Antum jangan meremehkan kekuatan doa. Jelas? Jangan kemudian mengatakan cuma berdoa, ini bukan langkah real. Antum berarti ya tidak memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, betul? Maka kita lihat di sini, ini pelajaran yang sangat penting dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sebentar lagi azan Isya, betul tidak? Na'am. Baik, tidak ada sesi setelah Isya ya. Na'am, 4 menit lagi azan. Insyaallah kita masuk sesi tanya jawab sekarang. Insyaallah lanjutannya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di riwayat berikutnya ini akan dibicarakan sebuah riwayat yang menarik tentang Waqi' Ibnul Jarrah. Tentang Waqi' Ibnul Jarrah, seorang tabi'in, ulama besar dari generasi tabi'in. Bagaimana beliau tergelincir dalam sesuatu hal yang itu kemudian menjadi sumber belajar bagi seluruh umat, seluruh kaum muslimin setelah beliau rahimahullah ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Silakan.